Mungkin kalau ada sekumpulan bapak-bapak yang jadi idola Gen Z, dari style, cara ngomong, sampai vibe-nya, itu udah pasti Green Boys. Rico Lubis, Wan Choi, dan Gofar Hilman. Tiga bapak-bapak ini yang berhasil mengubah citra bapak kaku dan strict jadi bapak-bapak asik dan gaul gitu. Tapi tetap jadi diri mereka sendiri tanpa harus sok-sokan ikutin gaya hidup anak muda zaman sekarang. Lucunya, cara ngomong dan gaya bahasanya pun sekarang banyak ditiru oleh anak-anak Gen Z. Tapi kenapa bisa gitu ya? Mari kita bedah gaya komunikasi Green Boys. Kalau lu denger podcast mereka, obrolannya tuh ngalir banget dan juga santai, gak dibuat-buat. Inilah yang disebut dengan low context communication. Cara ngomong yang langsung, spontan, dan gak ribet. Gen Z suka banget yang begini, karena berasa kayak nongkrong sama temen sendiri, bukan diceramain sama orang tua. Green Boys sering banget cerita soal masa lalu, dari zaman SMA, kerja event digaji kecil, sampai pengalaman beli motor bekas yang mogok terus. Mereka gak pernah gengsi ngomongin masa susah, malah ditawain bareng-bareng. Nah, dari situ muncul rasa percaya. Dalam teori source credibility, kredibilitas datang bukan dari status atau jabatan, tapi dari kejujuran dan otentisitas. Dan itu yang bikin mereka disukai oleh Gen Z. Mereka tuh gak ngasih nasihat dengan nada sok tahu, gak ngomong harus begini, harus begitu, tapi lebih kayak ya udah, lu jalan aja hidup lu, yang penting sadar konsekuensinya. Itu yang disebut dengan non-judgmental communication. Cara komunikasi yang gak menghakimi, tapi justru bikin orang nyaman buat mikir sendiri. Dan karena itu Gen Z ngerasa aman buat dengerin mereka. Mereka sering nyampur bahasa Indonesia sama Inggris, tapi dengan gaya bercanda dan improvisasi yang khas. Do some work new. Do some work new. Apa? Lakuin kerjaan yang baru. Secara teori, ini disebut dengan communication accommodation atau kemampuan menyesuaikan gaya bicara biar nyambung sama lawan bicara. Green Boys kayaknya paham banget deh gimana ngomong dengan gaya anak muda, tapi tetap mempertahankan jati diri mereka sebagai orang dewasa yang berpengalaman. Mereka nggak nyamar jadi Gen Z, tapi ngerti cara Gen Z berpikir. Di balik semua jokesnya, mereka itu sahabatan lama ya, saling ledek tapi saling dukung juga. Ada rasa hangat, nostalgia, dan kebersamaan yang bikin audiens kerasa deket banget. Di teori parasocial interaction, hal kayak gini bikin pendengar ngerasa seolah mereka juga bagian dari circle Green Boys. Makanya gaya ngomong, jokes, bahkan gestur mereka sering ditiru anak muda. Vom. Siap. Jujur. Gue akuin. Karena mereka bukan sekedar dengerin tapi juga dirasain. Jadi kenapa Green Boys jadi idola Gen Z? Karena mereka bukan cuma lucu tapi juga real. Mereka tahu cara ngomong yang nyambung tanpa kehilangan jati diri. Gak maksa kelihatan muda tapi tetap bisa relevan. Gak menggurui tapi ngajak orang buat mikir bareng. Dan di era yang serba cepat kayak sekarang, autentisitas dan kejujuran jauh lebih ngena daripada gaya yang dibuat-buat.